untuk kalian sekelompok orang di tanah Papua. Sekelompok ya. Karena tidak semua masyarakat Papua itu memiliki pikiran yang sama. Ada sebagian masyarakat Papua yang memiliki pikiran cerdas juga wawasan yang luas. Yang mereka pikirkan itu bagaimana caranya menata hidup biar bisa menikmati kehidupan yang lebih aman, tentram, dan damai. Baik, teman-teman, kamu sudah nonton itu tuh video dari seorang profesor dari Ambon sana, Ibu Rizka Dian. Jadi saya tanggapi dia punya konten yang dia ada bikin ini ada 6 poin yang saya ambil. Ya, kita lanjut. Poin pertama dia bicara sekelompok orang. Apakah ibu ini punya data-data tentang berapa orang Papua yang berjuang untuk Papua merdeka? Dia sudah pernah buat satu penelitian di tanah Papua sehingga dia bisa bilang sekelompok orang. Saya mau kasih tahu untuk Ibu Rizka. Coba ibu sampaikan ke pemerintah pusat, ke Bapak Prabowo. Coba adakan referendum di tanah Papua. Baru kita lihat hasil suara. Apakah orang Papua akan mau tinggal sama-sama dengan negara Indonesia atau orang Papua meminta menentukan nasib sendiri atau merdeka? Coba sekali-sekali kasih referendum di tanah Papua, baru kita hitung suara. Supaya kita bisa membuktikan apakah ini hanya sekelompok orang yang minta merdeka atau tidak. Begitu. Poin kedua, pertambangan di Maluku. Ibu bicara bahwa di Maluku itu orang punya sumber daya alam itu ada. Ya saya akui saja memang ada. Tapi cuma 2 kata yang dia memang memutar balik fakta bahwa dibilang Maluku tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Dan pertambangan yang ada di Maluku tidak pernah bangsa asing yang kuasayakan. Sebenarnya ibu ini dibuta. Pertambangan yang di Maluku itu Cina kuasai. Terus tipu. Terus ibu ini lupa bahwa Hindia Belanda, batas Hindia Belanda itu dari Sabang sampai Ambon, dari Aceh sampai Maluku. Aduh, ibu bicara logika tapi ibu sendiri tidak bicara secara logika. Ini tidak ada ibu. Ibu hanya tong kosong, aspun saja. Bicara tidak ada data satupun yang kuat, begitu. Ya, jadi ibu ingat bahwa pernah Belanda jajah Maluku dan Cina yang sekarang kuasai pertambangan yang ada di Maluku dan hampir rata-rata seluruh Indonesia. Jadi tidak perlu ibu mau bicara Freeport, begitu. Gara-gara Freeport itu yang Amerika dengan Indonesia rakus dan datang rampas tanah Papua. Itu sejarah yang cerita, bukan saya, begitu. Dan Freeport ini juga salah satu akar masalah yang terjadi di tanah Papua sampai sekarang. Dari tahun 60-an sampai detik ini, 2025 ini. Begitu ibu. Poin yang berikut. Orang pendatang. Ibu katakan bahwa orang pendatang yang membangun tanah Papua. Hello, sejak kapan orang pendatang membangun tanah Papua? Ibu sudah pernah datang ke Papua dan lihat situasi dan keadaan yang terjadi di tanah Papua. Orang pendatang itu hanya datang dan buat usaha menikmati diri sendiri. Itu saja. Dorang ada bangun apa di tanah Papua? Semua pembangunan itu pemerintah yang bangun. Tapi belum maksimal, belum sampai 100%. Begitu, ibu. Yang berikut, pemusnahan Cendrawasih. Ibu bicara bahwa orang Papua yang bunuh Cendrawasih. Apakah ibu punya data-data dan bukti yang lengkap? Ibu salah bicara, ibu. Bukan hanya orang Papua yang bunuh Cendrawasih. Ada orang pendatang. Bahkan ada masyarakat Maluku pun yang bunuh Cendrawasih secara diam-diam. Ini fakta. Kita tidak bisa tipu kita orang. Begitu ibu. Oke? Ibu pernah dengar cerita bahwa pernah terjadi di Pelabuhan Sorong. Aparat TNI kasih naik Cendrawasih hidup-hidup di dalam kandang untuk mau kirim ke Jawa itu. Tapi dicegat oleh itu petugas di pelabuhan sana di Sorong. Jadi, ibu kalau bicara, use your common sense. Oke? Begitu. Nah, ibu bicara untuk yang berikut. Ibu bicara untuk struktur TPNPB dari jenderal, kolonel, dan segala macam. Namanya TPNPB dia bangun, dia punya struktur. Itu sudah sesuai dengan hukum humaniter. Kombatan yang berjuang untuk dia punya tanah leluhur, yang kalian sebut separatis, mereka sudah mempersiapkan struktur militer mereka mulai dari awal Papua merdeka itu. Struktur itu sudah ada. Begitu. Ya, itu yang saya mau kasih tahu. Yang terakhir, saya cuma kasih tahu ibu. Ibu mau bilang tunggu ayam gigi tumbuh atau ayam kincing atau segala macam, jangan harap Papua merdeka. Ibu bukan Tuhan. Alkitab sudah jelas bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Begitu.
Yohanes 14 ayat 14 Tuhan Yesus bilang apa? Jikalau kamu meminta sesuatu di dalam namaku, di dalam nama Yesus, aku akan memberi. Jadi hari ini, sore ini saya minta Papua merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu tidak bisa gagalkan rencana Tuhan untuk Papua merdeka, oke? Jadi mimpi kami untuk Papua merdeka itu suatu saat Tuhan akan menjawab sesuai dengan perkataan firman Tuhan dalam Alkitab itu. Setiap mimpi dan nubuatan akan menjadi kenyataan di hari-hari yang akan datang, oke? Jadi begitu hormat Ibu. Sekali lagi saya cuma kasih tahu, Papua tetap merdeka di dalam nama Yesus.